para tuan guru, para ada di sini ada Habib Ali dan yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Seteluk, Bapak Kapolsek Kecamatan Seteluk, Ketua Yayasan Ahlus Sunnah Ad-Dakwah, Ketua Kepala MTS Ahlus Sunnah Dakwah, Kepala MI Ad-Dakwah, dan Sekjen PCNU Kabupaten Sumbawa Barat, Ketua Muslimat Kabupaten Sumbawa Barat, hadirin hadirat dan anak-anakku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid MI dan MTS Ahlus Sunnah Ad-Dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, yang dengan kita bersilaturahim insyaallah akan memanjangkan umur kita dan akan menambahkan rizki kepada kita semuanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya bersilaturahim. Salawat serta salam semoga Allah abadikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat saja, sedikit saja terkait tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi karena diminta 5 menit, insyaallah singkat. 5 menit atau 10 menit. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ahlun itu bahasa Arab. Artinya pertama bisa artinya usrah, artinya keluarga, atau artinya pengikut. Boleh artinya keluarga atau pengikut, atau artinya pemilik. Kalau kita mengatakan ahlul bait adalah misalnya adalah pemilik rumah, tapi ada ahlul bait juga keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama yang harus kita tahu, ahlun itu artinya apa? Ahlun itu artinya pengikut atau keluarga. Yang kedua, sunnah. Sunnah ini artinya adalah at-tariqah. Tariqah itu artinya jalan. Tariqah itu ada yang mardiyah, ada yang ghairu mardiyah. Ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jamaah. Jamaah adalah jama'atu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau diartikan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah itu apa? Sunnah Rasulullah itu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tetapi Rasulullah tidak melarangnya atau menyuruhnya. Itu disebut dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan ahlus sunnah berarti pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, dan pengikutnya jama'ati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pengertian ini yang memberi pengertian adalah dari muassis atau pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi beliau memberi batasan. Sebenarnya pengertiannya sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan ahlut tafsir wal hadis wal fiqhi alladzina yasiruna ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang katakan ahlus sunnah wal jamaah adalah ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih yang kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi singkatnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti sunnah-sunnah para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fikihnya mengikuti siapa? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah fikihnya yang diikuti oleh aswaja, biasanya singkatannya adalah aswaja. Itu fikihnya yang diikuti adalah fikihnya 4 madhab. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, dan ada Imam Hanafi. Ini berurutan: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Tetapi kalau di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia kebanyakan yang diikuti adalah madhabnya Imam Syafi'i. Meskipun ada juga yang kemudian dalam beberapa hal, dalam beberapa qadhiyah mengikuti madhab imam yang lainnya. Misalnya dalam tawaf, kalau Imam Syafi'i bersentuhan bukan muhrim, maka membatalkan wudhu. Orang tawaf harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi ketika tawaf karena darurat, ini mengikuti madhabnya Imam Hanafi, bahwa bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Karena tawaf kalau kemudian batal harus wudhu lagi, padahal lagi padat-padatnya bertawaf dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia yang diikuti siapa madhabnya? Kebanyakan adalah Imam Syafi'i. Maka kalau ciri-cirinya madhab Imam Syafi'i itu misalnya kalau subuhnya ada kunutnya, ya. Jadi ini madhab Imam Syafi'i. Selanjutnya, setelah fikihnya mengikuti 4 madhab ini dan kebanyakan di Indonesia dalam mengikuti Imam Syafi'i, selanjutnya akidahnya. Akidah yang diikuti oleh aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti adalah akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Apa itu akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah? Akidah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah ini mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Apa ciri khas dari akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah? Adalah mengenalkan sifat-sifat Allah yang dikenal dengan sifat 20. Ada sifat wajib bagi Allah, ada berapa? 20. Hafal semuanya anak-anak? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayan, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, ini hafal semuanya. Ini namanya sifat 20. Kalau mustahilnya juga ada 20. Sifat wajib bagi Nabi ada berapa? Ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, kemudian ada tabligh, dan ada fatonah. Apa itu artinya sidik? Jujur. Ada amanah, dapat dipercaya. Apa artinya tabligh? Menyampaikan. Dan fatonah artinya cerdas. Kebalikannya sifat mustahilnya juga ada 4. Dan sifat jaiz bagi Allah ada 1, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dan sifat jaiz bagi Rasul juga ada 1. Jadi semuanya digabung biasanya dikenal dengan sifat 50. Dan yang biasanya terkenal adalah sifat 20. Artinya sifat wajib bagi Allah ada 20. Ini ciri khasnya, ya. Ciri khas dari akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Selanjutnya dari segi tasawufnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengenal adanya tasawuf. Karena hidup di dunia ini tidak mungkin hanya fikihnya saja. Orang yang hanya mengenal fikihnya saja, maka hatinya akan keras.
Tapi orang yang mengenal tasawuf saja maka bisa cenderung melenceng. Maka harus ada fikih dan juga harus ada tasawufnya. Tasawuf itu adalah ilmu yang mengatur tentang hati. Bagaimana kita mengenal Allah melalui hati kita. Ketika kita berzikir, bukan hanya lisan kita, tetapi hati kita juga sedang menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf yang kita ikuti adalah yang pertama mengikuti Al-Imam Al-Ghazali. Siapa? Imam Al-Ghazali. Dan yang kedua adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah tasawuf yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga tradisi-tradisi selama tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Termasuk pada malam hari ini menjaga tradisi dengan cara istighosah, dengan cara tahlil dan lain sebagainya. Inilah ciri-ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.